Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Amalia Azahra, NPM 2021030415 dari Hukum Ekonomi Syariah kelas C, dosen pengampu Umi Indah Agung Suprati MPD, mata kuliah Tahsinul Qiraah. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS dari Umi. Langsung saja, soal yang pertama yaitu bacalah surat Al-Qari'ah dengan baik dan benar dan sebutkan 5 hukum bacaan serta contoh lafaz yang terdapat di dalam surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Sadaqallahul adzim. 5 hukum bacaan serta contoh lafaz yaitu pada ayat pertama ada 2 hukum bacaan. Yang pertama alif lam qamariyah. Alasannya huruf alif lam bertemu huruf qaf maka dibaca secara jelas. Contohnya alqa, alqa. Yang kedua mad asli atau mad tabi'i karena huruf qaf bertemu fathah, bertemu alif, dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid, maka dibaca panjang 2 harokat. Contohnya al-qari'ah, al-qari'ah. Lalu pada ayat kedua ada hukum bacaan qalqalah sugro karena hukum huruf qalqalah dal berharokat, sukun, dan posisinya di tengah kalimat, maka cara membacanya dipantulkan secara ringan. Contohnya ada ro, ada ro. Lalu pada ayat ketujuh terdapat hukum bacaan idgham bila guna karena huruf ta berharokat kasroh tanwin bertemu huruf ro tasydid, maka dibaca lebur tanpa dengung dan bunyi tanwin hilang. Contohnya aisyatir radiyah, aisyatir radiyah. Pada ayat ke-8 terdapat hukum bacaan idhar sebab huruf nun sukun bertemu dengan huruf kha, dibaca jelas dan tidak berdengung sama sekali. Contohnya man khaffat, man khaffat. Lanjut soal nomor 2 yaitu jelaskan macam-macam waqaf beserta contohnya. Yang pertama ada waqaf la wasol atau huruf lam alif. Tanda waqaf lam alif berarti tidak boleh berhenti, tetapi apabila kita menemukan tanda waqaf di akhir ayat maka boleh berhenti. Contoh ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Lanjut, yang kedua ada waqaf saktah atau huruf sa. Waqaf saktah ini berarti berhenti sejenak tanpa bernafas. Contohnya qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma'adar rahman wa sadaqal mursalun. Lanjut, ada waqaf wasu'ula, yaitu tanda waqaf ini berarti diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Contohnya Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu langsung dibaca saja. Lalu ada waqaf mutlak atau to. Tanda waqaf ini berarti harus berhenti. Lalu ada waqaf lazim atau huruf mim. Tanda waqaf lazim ini berarti diharuskan berhenti. Waqaf lazim ini juga disebut waqaf tam atau sempurna
karena tanda wakaf ini menandakan sempurnanya kalimat. Jadi, jika kalimat sebelumnya tidak ada hubungannya dengan kalimat setelahnya. Contohnya, fauqahum safatin wa yadbidun ma yumsikuhunna illa rahman. Lanjut, ada wakaf muqarabah atau mu'anaqah, yaitu tanda titik tiga kembar. Tanda wakaf muraqabah atau juga disebut wakaf mu'anaqah ini berarti berhenti di salah satu tanda saja. Kan ada dua tuh tanda titik tiga kembar, kita diharuskan memilih di salah satu tanda saja, tidak boleh berhenti di keduanya. Contoh lafaznya, zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Lanjut, ada wakaf jaiz atau huruf ja. Tanda wakaf ini berarti boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Contohnya, walladzina amanu wa ma yakhda'un, atau boleh juga walladzina amanu wa ma yakhda'un. Seperti itu. Lanjut, ada wakaf qabih atau huruf qaf. Tanda wakaf qabih ini berarti diutamakan untuk meneruskan. Lalu ada wakaf mustahab. Tanda wakaf ini berarti diutamakan berhenti. Hurufnya qaf, ya, dan fa. Lalu ada wakaf yakfu'ula. Ada ko dan la. Tanda wakaf ini berarti diutamakan berhenti. Contoh lafadznya, fasawfahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Lalu ada wakaf mujawaz atau huruf za. Tanda wakaf ini berarti diutamakan terus untuk melanjutkan membaca. Selanjutnya ada wakaf murakas atau huruf shad. Tanda wakaf ini berarti tidak berhenti. Selama tidak menemukan alasan untuk berhenti, maka kita dianjurkan untuk meneruskan bacaan. Lalu yang terakhir ada wakaf qatalik atau huruf qaf. Tanda wakaf ini berarti sama dengan wakaf sebelumnya. Jadi apabila kita menemukan tanda wakaf ini, maka kita harus menyamakan dengan tanda wakaf sebelumnya. Lanjut soal nomor 3, yaitu jelaskan pengertian hukum mim mati beserta contohnya. Hukum mim mati adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika mim mati bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Hukum ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi jika mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya ialah didengungkan di bibir dan dibaca dengan samar-samar. Contoh lafaznya kuntum bih. Lalu yang kedua ada idgham mimi. Jika mim mati huruf mim bertemu dengan huruf itu sendiri, yaitu mim bertemu dengan mim. Cara membacanya ialah seperti menyuarakan mim yang ditazyidkan dan harus didengungkan. Contoh lafaznya yaitu nakhluqum mimma. Lanjut, yang terakhir ada izhar safawi. Jika mim mati bertemu salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, cara membacanya dengan jelas dan tidak berdengung. Contohnya alam naj'al. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.